Saya lanjutkan presentasinya. Kita tahu bahwa COVID-19 itu memiliki manifestasi klinis yang sangat bervariasi, mulai dari asimptomatik hingga simptomatik. Simptomatiknya dari yang ringan hingga yang berat. Jadi 80% akan mengalami penyakit saluran napas yang ringan, 15% akan mengalami pneumonia, 5% akan berlanjut menjadi ARDS. Biasanya beratnya perjalanan penyakit ini akan sejalan dengan durasi infeksi atau lamanya onsetnya penyakit. Dan penyakit yang berat itu biasanya terjadi di tahap akhir dari penyakitnya. Ada sebagian kecil kelompok yang penegakan diagnosisnya agak rumit. Jadi misalnya di awal tidak ditemukan bukti virologis, jadi PCR negatif, antigen negatif, antibodinya pun untuk IgM-nya negatif, tapi kemudian mengalami respon sistemik inflamasi yang sangat berat, yang disebut dengan MIS children, biasanya pada anak ya, macrophage inflammatory system children, multisystem inflammatory syndrome children, dan ini biasanya hanya terdeteksi dari gejala sistemik inflamasi yang berat, kemudian ditemukan belakangan IgG terhadap COVID-nya yang positif. Jadi beginilah spektrum perjalanan atau manifestasi dari infeksi COVID-19. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa di awal-awal penyakit, itu yang lebih dominan adalah respon akibat dari replikasi virusnya sendiri. Jadi secara umum, berdasarkan waktu, kita akan membagi infeksi COVID-19 menjadi 3 tahap. Stadium 1 itu adalah infeksi yang awal, di mana responnya lebih dominan akibat dari replikasi virus. Biasanya akan didapatkan gejala konstitusional yang ringan, ada demam, batuk kering, dan dari laboratorium kita akan mendapatkan limfopenia. Kemudian seiring waktu akan masuk ke stadium 2, di mana ini adalah fase pulmoner, ada kita sebut dengan 2A, yang belum ada hipoksia, sedangkan 2B itu sudah ada hipoksia. Pada kondisi ini sudah jelas gejala pneumonianya, ada sesak napas, bila terjadi hipoksia dikatakan PaO2 banding FiO2 kurang dari 300 mmHg. Kemudian tentunya pada imaging akan didapatkan gambaran chest imaging, jadi ronsen toraks atau CT toraks yang tidak normal, bisa ditemukan peningkatan transaminase, tapi prokalsitoninnya akan berada di level yang rendah atau normal. Kemudian infeksi berlanjut, efek sitotoksik virusnya tidak lagi terlihat, tidak lagi dominan, tapi lebih dominan adalah respon inflamasi tubuh hostnya terhadap virus tersebut. Jadi pada kondisi ini terjadi hyperinflammation, inflamasi yang berlebihan, jadi manifestasinya bisa ARDS, SIRS, shock, gagal organ multiple, dan lain-lain. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan berbagai marker inflamasi yang sangat tinggi. Bisa ditemukan CRP, LDH, IL-6, ferritin, D-dimer, enzim jantung yang sangat meningkat tinggi. Kenapa bisa terjadi berbagai kekacauan pada infeksi COVID-19 tadi? Dimulai dari masuknya virus ke tubuh kita, umumnya masuk dari epitel saluran napas, maka untuk masuk ke dalam sel epitel, maka virus ini membutuhkan reseptor. Masuk melalui reseptor ACE2, yang bagian dari virus yang berikatan adalah spike proteinnya, lebih tepatnya di regio RBD, receptor binding domain. Dan untuk ACE ini bisa aktif mengikat virus, maka dia membutuhkan protein ini, TMPRSS2. Kemudian virus di endositosis, kemudian terjadilah kaskade inflamasi berikutnya, dan juga proses replikasi di dalam sel. Kemudian tubuh kita akan merespon. Ada 4 mekanisme kenapa terjadi berbagai manifestasi yang cenderung berat dan beragam pada infeksi COVID-19. Dikatakan mekanisme pertama itu adalah efek langsung sitotoksik dari virusnya sendiri. Yang kedua, ada disregulasi dari sistem renin-angiotensin-aldosteron. Yang ketiga, terjadi kerusakan sel endotel dan terbentuk tromboinflamasi. Dan yang keempat, terjadi disregulasi respons imun. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, walaupun paling banyak ditemukan di epitel saluran napas, reseptor ACE2 itu juga ditemukan di berbagai organ yang lain, di jantung, di saluran cerna, di otak. Pada COVID-19 kita temukan berbagai gangguan organ.
atau disfungsi organ. Bisa saja itu terjadi akibat respon inflamasi, tapi juga bisa terjadi akibat kerusakan langsung dari virusnya sendiri pada sel tersebut karena memang sel tersebut juga memiliki reseptor ACE2. Yang kedua, disregulasi sistem renin-angiotensin-aldosteron. Tadi kan untuk masuk ke dalam sel, virus SARS-CoV-2 ini harus berikatan dengan reseptor ACE2. Dan nanti untuk terjadi endositosis dan akan terjadi down regulation atau down regulation dari ACE2. Nah, ACE2 ini akan berperan dalam untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 1,9 dan angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7. Nah, sedangkan sistem renin-angiotensin-aldosteron ini diperlukan oleh tubuh kita untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, tekanan darah, permeabilitas vaskular, dan juga pertumbuhan jaringan. Sehingga bila terjadi dysregulasi dalam sistem ini, ada down regulation dari ACE2, maka akan terjadi peningkatan kadar angiotensin 2 yang tinggi di darah, dan itu akan menyebabkan vasodilatasi, kemudian gangguan dalam remodeling jaringan, akan terjadi juga cedera jaringan paru, dan juga terjadi vasokonstriksi dan permeabilitas vaskular yang meningkat. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah terjadi kerusakan sel endotel dan tromboinflamasi. ACE2 itu juga diekspresikan di endotel baik arteri maupun vena. Nah, bila terjadi infeksi, maka akan terjadi juga cedera pada endotel. Nah, cedera pada endotel ini akan dikarakteristikan dengan meningkatnya von Willebrand factor. Dan juga bisa terjadi endotelialitis. Endotelialitis ini akan ditandai dengan meningkatnya aktivasi neutrofil dan makrofag. Akibatnya adalah terjadi produksi trombin yang berlebihan, terjadi hambatan dalam fibrinolisis, dan aktivasi jalur komplement. Akibatnya terjadi tromboinflamasi dan akhirnya terbentuk mikrotrombi, terutama di vaskular-vaskular yang kecil, ya, sehingga terjadilah DIC. Kemudian pada kondisi ini terjadi cross communication atau komunikasi silang antara trombosit dengan neutrofil dan juga aktivasi makrofag yang kemudian akan menyebabkan kondisi proinflamasi, pelepasan sitokin, dan pembentukan neutrophil extracellular traps atau NETs, dan juga pembentukan fibrin dan atau mikrotrombus. NETs nanti lebih jauh akan menyebabkan kerusakan pada endotel dan mengaktifasi jalur koagulasi baik yang intrinsik maupun ekstrinsik. Mekanisme yang keempat adalah disregulasi respons imun. Pada kondisi infeksi COVID-19, kita tahu akan ditemukan limfopeni. Jadi jumlah T helper, T sitotoksik, T regulatornya menurun, kemudian akan ditemukan neutrofilia. Selain itu akan didapatkan respon dari type 1 interferon yang berperan untuk mengontrol infeksi virus, itu juga menurun responnya. Kemudian akan ada perubahan pada fenotip monosit makrofag, dan terjadi cytokine release syndrome. Jadi ada peningkatan kadar pro-inflammatory cytokines dan kemokin dalam jumlah yang sangat besar. Nanti akan dibahas satu persatu. Yang pertama, limfopenia. Kenapa bisa terjadi limfopenia? Ada beberapa mekanisme. Yang pertama, memang produksi limfositnya menurun atau limfopoiesisnya menurun. Yang kedua, bisa karena terjadi apoptosis dan destruksi dari limfosit. Yang ketiga, terjadi redistribusi limfosit, dia bisa menempel ke endotel ataupun emigrasi melalui endotel. Kemudian pemberian glukokortikoid, tentu kita tahu glukokortikoid adalah salah satu terapi yang diakui untuk COVID yang berat. Glukokortikoid ini akan menurunkan produksi limfosit di organ limfoid primer dan juga akan menyebabkan apoptosis dari limfosit. Selain itu terjadi monocyte makrofag phenotypic changes. Jadi perubahan fenotip pada monosit makrofag. Jadi kondisi ini makrofagnya akan menghasilkan sangat banyak sitokin. Dia akan menghasilkan IL-1B, IL-18, kemudian juga ferritin, dan kondisi ini disebut dengan macrophage activation syndrome atau MAS. Kemudian yang terakhir adalah cytokine release syndrome. Tadi dikatakan terjadi sitokin proinflamasi dalam jumlah yang sangat banyak dan juga kemokin yang sangat banyak. Ini disebabkan oleh
inflamasi sistemik yang tidak terkontrol karena sitokin ini dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak karena makrofag, sel dendritik, sel NK, limfosit B dan T itu teraktivasi. Selain peran dari sitokin proinflamasi dan kemokin yang sangat banyak ini, tadi disregulasi pada RAA sistem juga berkontribusi terhadap pro-inflammatory state ini karena dengan meningkatnya angiotensin 2 tadi disregulasi itu juga merupakan suatu sitokin pro-inflamasi yang poten. Nah, kita tahu bahwa manifestasi COVID-19 itu tidak hanya di paru, tapi juga bisa di berbagai organ, bisa karena langsung sitotoksik dari virusnya, bisa oleh efek dari sistemik inflamasi ataupun trombusnya. Dia bisa mengenai saraf, ginjal, hati, gastrointestinal, tromboemboli, jantung, endokrin, dan kulit. Nah, untuk itu dicoba berbagai pendekatan untuk terapi yang mungkin diberikan pada COVID-19 ini dengan mengikuti proses dari infeksi COVID-19 ke sel, replikasinya, dan juga respon inflamasi yang ditimbulkan. Jadi dari virus masuk ke dalam sel untuk berikatan dengan reseptor ACE inhibitor itu bisa diberikan obat untuk berupa monoklonal antibody atau juga berupa konvalesen plasma. Di sini perannya. Kemudian ada lagi obat yang disebut kamostat mesilat atau nafamostat. Ini mentargetkan TMPRSS2 ini yang diperlukan untuk pembelahan protein S pada virus sehingga bisa berikatan dengan reseptor S2. Kemudian misalkan virusnya berhasil masuk endositosis, maka obat yang berperan di sini untuk menghambatnya adalah hidroksikloroquine atau baricitinib. Bila terjadi tetap ada pelepasan dari RNA virus, kemudian ditranslasikan, kemudian dia mengalami proteolisis, proses ini bisa diblok dengan lopinavir, ritonavir. Kemudian asam nukleat ini akan dipecah lagi menjadi non-structure protein yang kemudian nanti akan ditranskripsikan lagi menjadi suatu genomic RNA. Nah, pada proses transkripsi ini akan dihambat dengan obat remdesivir. Kemudian bila tetap terbentuk RNA bereplikasi, ditranskripsi lagi, kemudian disusun lagi di badan Golgi dan nanti akan menghasilkan virus yang virion, virus yang baru. Dan pada berbagai proses kerusakan sel akibat dari infeksi COVID-19 terjadi respon inflamasi, maka obat-obat yang untuk memblok sitokin proinflamasi berupa tocilizumab, benzizumab, dan lain-lain itu bisa digunakan untuk menghambat respon proinflamasi. Nah, obat apa yang sebenarnya sudah diakui untuk terapi COVID-19? Menurut ITSA, ada beberapa obat yang mereka rekomendasikan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dexamethasone dianjurkan untuk pasien yang dirawat inap dengan kondisi kritikal ataupun severe tapi tidak kritikal. Kemudian obat tocilizumab dianjurkan pada pasien dewasa yang dirawat inap dengan progresi menjadi berat atau kritis dan mengalami peningkatan marker inflamasi sistemik. Remdesivir diberikan pada pasien yang dirawat inap dengan COVID yang berat, tapi belum sampai ke ventilasi mekanik ataupun ECMO. Casirivimab, indevimab itu diberikan pada orang yang terpapar COVID-19, tapi berisiko tinggi untuk mengalami severe COVID-19. Jadi sebagai post-exposure prophylaxis. Obat yang lain, bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab atau sotrovimab itu diberikan pada pasien rawat jalan, penyakit ringan hingga sedang, dan berisiko untuk berprogresi menjadi berat. Baricitinib untuk rawat inap yang berat dengan peningkatan marker inflamasi tapi belum mengalami ventilasi mekanik. Sedangkan tofacitinib untuk pasien rawat inap dengan COVID-19 yang berat tapi belum mendapatkan ventilasi mekanik invasif maupun non-invasif.
Tadi ITSA merekomendasikan cukup banyak obat, sementara WHO sampai saat ini hanya mengakui 2 obat untuk COVID-19. Yang pertama adalah kortikosteroid sistemik untuk COVID-19 yang berat dan kritis, dan reseptor IL-6 blocker, yaitu tocilizumab atau sarilumab untuk COVID-19 yang berat atau kritis. Sebagai kesimpulan, tata laksana interaksi antara virus dan sistem imun itu sangat penting untuk mengontrol perjalanan penyakit hingga mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19.